semua kita tidak sadar itu. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu perubahan konstitusi tahun 2002. Kalau konsisten dengan pelaksanaan itu, maka kita sudah akan melahirkan generasi itu kan mestinya. Karena 2002 sekarang 2023 sudah 21 tahun. Ada anak 21 tahun yang sudah tamat kuliah. Nah, cuma saya kira dari semua orang yang merumuskan konstitusi sampai pelaksananya, termasuk Menteri Pendidikan sekarang, nggak ada yang sadar itu tujuan pendidikan. Ya kan? Jadi tujuan pendidikan ada yang bilang untuk soal competitiveness, soal mencerdaskan pribadi, bangsa, dan lain sebagainya. Padahal bangsa cerdas kalau iman, takwa, dan akhlaknya itu mulia. Saya juga prihatin dengan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Ini mahkamah yang makin gak karuan. Jadi dia bikin putusan tuh seenak udelnya aja. Makanya saya katakan yang memutuskan perpanjangan masa jabatan KPK ini geng istana, saya bilang. Hasilnya menurut saya bukan akal sehat yang menang, ya kan? Tapi barangkali akal sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot, Prof. Dan Rosid, Prof. Amin Nudin ya, Kasdi, dan kawan kita Anton Permana, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Ada 3 hal yang ingin saya share ya. Gara-gara Pak Prof. Daniel tadi bicara soal pendidikan, saya buka-buka konstitusi itu. Dan saya kira semua kita tidak sadar itu. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Tadi Prof. Daniel juga agak ini sedikit. Padahal di situ dikatakan tujuan pendidikan itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu perubahan konstitusi tahun 2002. Kalau konsisten dengan pelaksanaan itu, maka kita sudah akan melahirkan generasi itu kan mestinya. Karena 2002 sekarang 2023 sudah 21 tahun. Ada anak 21 tahun yang sudah tamat kuliah. Nah, cuma saya kira dari semua orang yang merumuskan konstitusi sampai pelaksananya, termasuk Menteri Pendidikan sekarang, nggak ada yang sadar itu tujuan pendidikan. Ya kan? Jadi tujuan pendidikan ada yang bilang untuk soal competitiveness, soal mencerdaskan pribadi, bangsa, dan lain sebagainya. Padahal bangsa cerdas kalau iman, takwa, dan akhlaknya itu mulia, meningkat. Nah, konstruksi berpikir ini nggak pernah dikeluarkan. Saya pun nggak sadar sampai saya ngajar anak-anak kemarin, membaca satu demi satu pasal-pasal konstitusi, dan kemudian saya mengingat ini lagi. Dan itu disampaikan oleh, pernah kira-kira berapa tahun yang lalu disampaikan dengan bangga oleh Patrialis Akbar. Nggak ada di konstitusi di dunia ini katanya yang tujuan pendidikannya itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, kecuali di Indonesia ini, hasil perubahan. Dan alhamdulillah yang ngomong itu masuk penjara juga karena tindak pidana korupsi.
Bayangkan, perumusnya aja masuk penjara karena tindak pidana korupsi. Itu satu hal yang ingin saya ingatkan ya. Jadi kita nanti, saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian yang juga pengajar-pengajar, itu tujuan pendidikan. Jadi kalau seandainya pendidikan kita, wah competitiveness, kemudian kita kirim orang ke luar negeri dan lain sebagainya, tetapi esensinya tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, maka gagal pendidikan itu. Itu aja ukurannya dulu, ya kan? Gagal. Jadi bukan orang bisa bahasa Inggris, bisa ini dan lain sebagainya, tapi keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Itu satu segi. Hal yang kedua, saya juga prihatin dengan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Ini mahkamah yang makin gak karuan. Jadi dia bikin putusan tuh seenak udelnya aja. Makanya saya katakan yang memutuskan perpanjangan masa jabatan KPK ini geng istana, saya bilang. Kenapa geng istana? Ini split decision, itu ada 5-4. Jadi 5 yang setuju untuk ditambah jabatannya, 4 tidak setuju. Nah, saya identifikasi memang ini mencerminkan preferensi politik dan afiliasi politik. Jadi sorry to say. Misalnya ketua yang setuju ya, ketua Mahkamah Konstitusinya. Ya, pasti kan hubungan kekeluargaan. Kemudian satunya lagi ada ketua organisasi alumni merah. Oke. Saya juga heran kok bisa ya hakim konstitusi menjadi ketua alumni organisasi. Padahal kan itu kan konflik of interest-nya kan tinggi. Kemudian yang ketiga hakim konstitusi yang kemarin pertama kali jadi hakim pun sudah dinyatakan melanggar etika. Yang menggantikan, yang baru menggantikan. Jadi dia lebih pada pragmatis, terima kasih. Kira-kira gitu. Nah 2 itu kebetulan memang dari kelompok minoritas. Ini mohon maaf ya. Jadi tanpa harus saya mengatakan lebih lanjut. Jadi memang ada preferensi ideologis, mungkin juga ada orientasi politik juga. Jadi itu. Tetapi perdebatan yang saya mau tengahin adalah apakah putusan ini berlaku untuk Firly Bahuri dan kawan-kawan. Saya kalau dikatakan kepada saya baca putusannya tidak harusnya. Itu tidak berlaku. Itu berlaku untuk next term of office. Jadi setelah ini selesai baru berlaku pada ke depan. Tapi kalau dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi, kita tahu maksud MK itu yang memperpanjang jabatannya Firly dan kawan-kawan. Maksudnya. Tapi maksud itu tidak terumus dengan baik. Karena di dalam amar putusannya itu tidak disebutkan bahwa putusan ini berlaku surut sejak 2019 minimal. Karena begini, masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan itu ditentukan bukan tahun ini, tapi 2019. Jadi kontrak politiknya itu 2019. Saya pakai analogi begini, kalau misalnya di tengah jalan orang bisa mengubah masa jabatan, bagaimana tiba-tiba ada amandemen konstitusi, masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang jadi 7 tahun. Terima nggak kita? Pasti nggak. Oke, bagaimana kalau diperpendek menjadi 4 tahun? Juga nggak akan terima. Karena biasanya kalau ada perubahan masa jabatan, maka pakai aturan peralihan. Aturan peralihannya adalah yang existing menyelesaikan masa jabatannya dulu, baru diterapkan pada jabatan berikutnya. Tapi memang tradisi itu agak rusak sedikit gara-gara MK dapat gratifikasi. Jadi MK itu masa jabatannya 5 tahun. Tiba-tiba di tengah jalan diperpanjang jadi 15 tahun. Bayangkan. Atau 70 tahun. Teman saya, Saldi Isra, ini Saldi mungkin dengar ya, harusnya dia sudah pensiun pada April 2023 kemarin. Tapi gara-gara diperpanjang 15 tahun, dia baru akan pensiun 10 tahun lagi. Luar biasa ya, enak ya, difasilitasi negara. Kira-kira begitu. Nah, ini MK lucu, bicara tentang diskriminasi katanya. Nggak bisa, ada 11 kalau tidak salah, State Auxiliary Agencies yang menggunakan masa jabatan 5 tahun. Kok
KPK 4 tahun sendiri. Ini diskriminatif. Karena itu dia mengatakan 5 tahun juga dong. Saya bilang, loh kenapa nggak disesuaikan juga? Dia jangan 15 tahun dong. Dia 5 tahun juga MK-nya. Giliran MK boleh, yang lain nggak boleh. Jadi ini makanya saya katakan ini seenak-enaknya saja. Belum lagi kalau saya membedah teknis putusan. Teknis putusan itu yang nggak karu-karuan lah. Untungnya ada 4 orang yang dissenting opinion. Jadi agak mending. Itu menunjukkan bahwa memang terjadi pertarungan hebat dan hasilnya menurut saya bukan akal sehat yang menang, ya kan? Tapi barangkali akal sesat. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Yang ketiga, karena nggak banyak waktunya, soal pelanggaran HAM masa berat, pelanggaran HAM berat masa lalu, atau apa? Past gross violation of human right, ya. Jadi pelanggaran HAM masa lalu, berat masa lalu itu, kalau dalam konteks Undang-Undang Indonesia, itu diselesaikan dengan 2 jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yaitu satu melalui pengadilan HAM ad hoc, ya. Yang kedua melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Nah, pengadilan HAM ad hoc itu memang seperti dikatakan Pak Gatot tadi, ya, tidak bisa ujuk-ujuk dibuat langsung begitu saja dengan Kepres, dengan Inpres dan lain sebagainya. Tetapi memang harus melalui sebuah usulan DPR. Kemudian kalau terhadap peristiwa tertentu, kalau setuju maka dibuatlah pengadilan HAM ad hoc. Maka terjadi seperti misalnya pengadilan HAM terhadap Timur Timur, sekarang Timor Leste. Perkara kemudian banyak protes, banyak ketidakpuasan itu soal yang lain. Tapi prosedurnya sudah dilakukan dan benar. Saya sudah sampaikan juga kemarin waktu diskusi di kami, ya harus spesifik, peristiwanya apa. Makanya dibilang peristiwa tertentu. Kalau peristiwa tertentu harus menyangkut siapa pelakunya, ya, lalu siapa korbannya. Jadi 5W1H-nya kalau wartawan itu harus terjawab, ya kan? Apa, ya kan? Siapa, bagaimana, di mana, kapan. Jadi 5W1H-nya harus mengapa. Itu harus bisa terjawab secara komprehensif. Sehingga kita bisa mengkonstruksikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap sebuah peristiwa spesifik. Kalau kita mengatakan pelanggaran HAM itu 6566, ya memang bingung. Siapa pelakunya, siapa korbannya. Tetapi tendensi dari Kepres itu adalah menunjuk bahwa korbannya adalah simpatisan PKI, kan begitu. Lalu pelakunya teman-teman Pak Gatot, kira-kira senior Pak Gatot. Nah, ini yang saya kira wajar saja kalau marah, ya kan. Kalau misalnya Pak Gatot dan teman-teman marah ya wajar. Karena tiba-tiba dengan mudahnya mengatakan tanpa mengkonstruksikan peristiwa, dikatakan itu adalah pelanggaran HAM berat. Itu jadi kalau misalnya kita mau semua peristiwa itu dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM berat, harus spesifik peristiwanya, dan kalau mau dimajukan ke pengadilan HAM ad hoc harus melalui sebuah mekanisme kenegaraan di mana itu ada usul DPR dan ditetapkan oleh keputusan presiden. Itu satu sisi. Sisi kedua adalah sebenarnya ada kewajiban pemerintah dan DPR yang belum dijalankan lagi, yaitu membentuk undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sudah ada undang-undang itu, tapi dibatalkan oleh MK pada tahun 2006. Kenapa dibatalkan? Saya punya guru namanya Douglas Castle, dia bilang kalau lihat KKR-nya seperti ini, bagi saya lebih baik nggak usah ada KKR, karena itu sangat merugikan. Tetapi sejak dibatalkan oleh MK 2006 sampai sekarang udah 17 tahun itu nggak ada pergerakan untuk undang-undang KKR ini. Padahal KKR itu adalah bukan alternatif. Jadi gini, di luar negeri itu di Afrika Selatan, di Korea Selatan, negara-negara ada di Sierra Leone gitu, negara-negara yang baru bangkit
demokrasinya setelah otoritarianisme itu memang membentuk yang semacam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Karena mereka begini, mereka menyadari kapasitas pengadilan itu tidak kadang-kadang tidak bisa mewadahi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masa lalu yang begitu masif, yang begitu banyak dan begitu sulit pengungkapannya. Karena itu selain ada pengadilan HAM ad hoc, dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi agar para pelanggar ini kalau dia merasa dia meminta maaf di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, lalu kemudian dia mengungkapkan dan nanti dia akan mendapatkan semacam bukan pengampunan, tapi barangkali keringanan ketika diproses di pengadilan HAM ad hoc tersebut. Jadi itu bukan untuk menggantikan, tapi itu adalah proses untuk meringankan dan juga cepat memulihkan hak-hak korban. Tapi sekali lagi harus spesifik. Nah, saya tahu orang kan biasanya agak malas dengan berpikir masa lalu. Tapi di sisi lain pemerintahan Presiden Jokowi entah gimana, kan biasanya yang bikin kepres itu bukan yang bersangkutan, Pak Gatot. Jadi pokoknya siapa yang memajukan kepres atau impres itu kan tergantung bagaimana pintu lobinya saja. Nah, kalau dilihat aromanya memang sepertinya ada kepentingan kelompok yang ingin diperjuangkan. Kepentingan kelompok besar. Apalagi kalau kita baca impres luar biasa. Ya, sependek pengetahuan saya, rasanya impres yang memerintahkan semua sudut negeri ini untuk membantu objek yang korban ini baru ini saja rasanya ya. Semua menteri, bahkan menteri luar negeri pun dikerahkan juga. Selain menteri BUMN ya, yang hari ini lagi senang-senangnya karena kebetulan sepak bolanya menang. Padahal nggak ada kaitannya sama Erick Thohir ya. Gitu. Jadi karena itulah menurut saya sah bagi kita untuk menggugat. Rupanya ada profesor akal sehat ya. Luar biasa. Ini siaran langsung. Rocky Gerung luar biasa, Roger ya kan. Jadi karena itu menurut saya ya sangat sah dari teknis hukum kalau kita meminta ini dibatalkan. Dua kepres ini dan satu impres ini. Karena memang kalau kita bicara dari sisi standar pembuatan regulasi, ini di bawah standar. Nanti kita cek-cek lagi gini. Kalau regulasi itu kan ada yang sifatnya regeling, ada yang basicing. Jadi ada yang sifatnya pengaturan, ada yang sifatnya keputusan. Ini kepres, tapi ada pengaturannya juga. Pinter dia, teknisnya. Ada beberapa pihak yang mau membawanya judicial review ke Mahkamah Agung. Saya bilang nggak bisa. Tapi kan isinya aturan. Iya, dulu peraturan KPU juga pernah begitu. Jadi ada yang namanya keputusan KPU ketika dibawa mengenai coblos tembus, ketika dibawa ke Mahkamah Agung, nggak terima Mahkamah Agung. Ada juga keputusan Kepres mengenai yang Denny Indrayana CS itu, yang mafia hukum, tim mafia hukum dibawa juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung cuma berpatokan ini bukan peraturan, tapi ini keputusan. Nah, karena keputusan, ya kalau misalnya tidak dicabut presiden, ya terpaksa di PT UN kan, yang dua kepres ini. Dan kalau impres, itu kuasi aturan. Kita nggak ngerti, kalau impres itu nyabutnya dari mana. Masuk petun nggak bisa, masuk MA nggak bisa juga. Jadi ya mendesak ke presiden saja untuk dicabutnya impres ini. Karena instruksi presiden, surat edaran dan lain sebagainya itu kuasi regulasi yang nggak jelas cantolan reviewnya di mana. Jadi kalau kita ingin minta batalkan, ya desak presiden untuk membatalkan. Tapi kalau kepres, paling tidak minimal ada usaha ke PT UN, walaupun nanti PT UN bingung. Ini kepres ini bentuknya apa ya? Karena ini selain dia berisi nama-nama orang, penunjukan tim, juga berisi regulasi kan di situ kan? Ada beberapa aturan. Padahal kalau memang isinya materinya aturan, memerintahkan A, memerintahkan B, harusnya dibentuk dalam peraturan agar dia bisa direview, di judicial review. Ini enggak,
ada kepres, keputusan, tapi berisi aturan dan sekaligus berisi penunjukan nama-nama. Ini bikin regulasi yang sangat tidak tertib.